Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1823. Pesilat memang barbar. Begitu suara itu keluar, Ernest Suarez langsung bergerak, langsung berjalan menuju villa. Para master yang diatur oleh Dewan Angkasa segera menemukan keanehan pada Ernest Suarez. Beberapa orang berjalan maju dengan cepat, ingin bertanya pada Ernest Suarez. Hanya saja Ernest Suarez menyeringai aneh. Detik berikutnya, master ini berjatuhan satu persatu. Mereka tidak mati, hanya tertidur satu persatu. Tentu saja ini adalah ulah Ernest Suarez. Energi yang dia kendalikan dapat memengaruhi otak manusia dan memanipulasi pikiran. Sangat mudah membuat orang-orang ini tertidur. Tentu saja, itu tidak mempan terhadap master dengan tingkat yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya kuat, tetapi mereka juga memiliki keyakinan yang kuat. Energi Ernest Suarez tidak dapat mengganggu otak mereka. Saat Ernest Suarez berjalan sepanjang jalan, semua orang tersungkur dan tertidur. Jika orang biasa melihatnya, mereka mungkin berpikir bahwa Ernest Suarez adalah dewa. Kemampuan ajaibnya sama dengan dewa-dewa di film fiksi ilmiah negara luar. Mereka tidak tahu bahwa kemampuan ini diperoleh melalui eksperimen. Ernest Suarez berjalan bebas sepanjang jalan, dengan cepat masuk dalam villa. Kirana dan yang lain juga terkejut saat melihat Ernest Suarez. Seharusnya tempat ini dijaga ketat. Tidak mungkin ada orang yang bisa menerobos masuk. Bagaimana Ernest Suarez bisa masuk? Betul. Ernest Suarez sepertinya sedikit berbeda. Terutama tatapannya. Sangat menakutkan. Ada perasaan memandang rendah dunia dan mengabaikan semua makhluk hidup. Sudah lama tidak bersua. Ernest Suarez tersenyum. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Kirana berkata dengan ketakutan. Aku langsung masuk. Jika aku ingin masuk, tidak ada yang bisa menghentikanku. Ernest Suarez dengan santai menarik seorang pelayan keluarga Andersen dengan energi dari kejauhan. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Ernest Suarez melelehkan orang ini hidup-hidup. Adegan mengerikan ini membuat Kirana dan semua orang ketakutan. Bukankah Ernest Suarez orang biasa? Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Apalagi teknik yang dimilikinya seperti seorang dewa. Bahkan sangat berlebihan dibanding para master. Meskipun sekarang Kirana sangat kuat, tubuhnya tetap gemetar di hadapan Ernest Suarez. Ernest Suarez benar-benar seperti dewa yang turun ke bumi. Tidak bisa dihadang. Apa daya? Sekarang aku memang sehebat itu. Aku lupa memberitahumu. Ini adalah hasil modifikasi eksperimenku. Di hatiku, para pesilat itu memang orang barbar. Hanya mengandalkan otot-otot mereka saja. Dibandingkan dengan teknologi modern, mereka hanyalah monyet-monyet. Ernest Suarez terbahak-bahak, tapi dia memang memiliki kekuatan itu untuk mengejek. Ernest Suarez mengamati Kirana dengan seksama. Dia tidak lagi memiliki perasaan yang sama seperti dulu. Melihatnya, hanya memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Tidak ada sama sekali perasaan antara pria dan wanita. Dia tidak lagi tertarik pada Kirana. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kirana menatap dewa setan itu dengan gemetar. Kudengar Nathan Clark telah menjadi kepala iblis. Tentu saja aku ingin membunuhnya. Membasmi kejahatan demi rakyat. Dan kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kirana segera menolak. Mustahil. Aku tidak akan pergi denganmu. Keputusan bukan di tanganmu. Kamu akan mengikutiku secara sukarela. Hahaha. Ernest Suarez sudah menyiapkan eksperimen untuk Kirana. Kemungkinan besar Kirana akan menjadi bonekanya. Kirana ketakutan. Ernest Suarez hari ini benar-benar memberinya sebuah perasaan seperti iblis. Nathan Clark, kamu tidak akan menyangka datangnya hari ini. Ernest Suarez tertawa terbahak-bahak. Segera, naga langit dan 3 lainnya membawa ratusan master dewa angkasa datang. Siapa kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala hitam menghardik, memelototi Ernest Suarez. Teman-teman, jangan salah paham. Aku di sini untuk menyerang Nathan Clark. Mereka juga tidak mati, hanya tertidur. Ernest Suarez tersenyum. Dia melambaikan tangannya. Master-master Dewan Angkasa yang tertidur terbangun satu demi satu. Jangan khawatir. Aku hanya ingin bergabung dengan pasukan untuk membunuh Nathan Clark.
Ernest Suarez tersenyum. Master sihir, naga langit dan yang lain memandang Ernest Suarez dengan waspada. Bab 1824. Seluruh dunia akan mengutuk Nathan Clark. Teknik yang dia tunjukkan sepadan dengan master sihir. Dapat mengendalikan pikiran dan emosi orang. Membuat orang langsung tertidur dan membangunkan orang secara instan. Master sihir bisa membunuh orang tanpa terlihat. Bahkan memiliki teknik yang ajaib. Dapat mengendalikan pikiran orang atau hewan. Dapat mengendalikan untuk membunuh orang dalam jarak ribuan mil. Melihat penampilan Ernest Suarez seperti ini, naga langit dan yang lain terkejut. Master sihir ini langka dan menakutkan. Di peringkat langit, selain Rahib Bully, ada 3 master sihir. Ada seorang master sihir yang berada di peringkat 3 besar. Sungguh menakutkan. Dunia sihir memang tidak sejaya dunia bela diri. Namun tidak ada yang berani mengabaikan dunia sihir. Jurus Ernest Suarez ini benar-benar meyakinkan naga langit dan yang lain. Maaf, aku masuk dengan lancang. Karena ingin menunjukkan kekuatanku. Ernest Suarez tersenyum. Jika kamu dapat bergabung dalam perang melawan Nathan Clark, maka kami akan seperti harimau yang diberi sayap. Kata naga langit sambil tersenyum. Tidak ada yang akan menolak master sihir. Apalagi dia sangat kuat. Kirana panik dan ingin membongkar Ernest Suarez. Tapi setelah dipikir-pikir, bagaimana cara membongkar Ernest Suarez? Tidak mungkin mengatakan Ernest Suarez memiliki niat buruk. Dia ingin membunuh Nathan Clark, bukan? Betul, sekarang mereka akan membunuh Nathan Clark. Ketika mereka mendengar bahwa Ernest Suarez datang untuk membunuh Nathan Clark, naga langit dan yang lain menyambut dengan sukacita. Identitas Ernest Suarez bahkan tidak diperiksa. Di Neslandia saat ini jika ingin melawan Nathan Clark, bagi Dewan Angkasa mereka adalah teman. Baik, selamat bergabung dengan kami Master. Kami sangat membutuhkan bantuan Anda. Kata naga langit, jangan khawatir. Jika hal yang berhubungan dengan Nathan Clark, aku pasti akan melakukannya. Begitu kalian mendapat kabar Nathan Clark, segera hubungi aku. Aku juga akan aktif mencarinya. Ernest Suarez menyetujui permohonan mereka. Bagus sekali. Pasukan kita bertambah besar. Dengan bergabungnya Master, aku yakin untuk menangkap Nathan Clark hanya masalah waktu saja. Naga langit dan yang lain tertawa. Ernest Suarez bertanya mengapa Kirana dilindungi. Naga langit dan yang lain menjawab dengan jujur. Jika kalian mempercayai aku, kalian dapat menyerahkan dia padaku. Ernest Suarez mengajukan diri. Kirana hendak berbicara. Tetapi ternyata dia tidak dapat berbicara sama sekali. Ernest Suarez sudah menggunakan trik agar dia tidak bisa bersuara. Melihat beberapa orang ragu, Ernest Suarez berkata sambil tersenyum. Jika aku ingin melakukan sesuatu padanya, apa kalian yakin bisa menghentikanku? Naga langit dan yang lain merasa tenang. Jika Ernest Suarez memang berniat berbuat jahat pada Kirana, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Selain itu, dengan adanya Master yang melindungi Kirana, di satu sisi akan mengurangi tekanan dan sumber daya mereka. Di sisi lain dia juga akan membuatnya lebih aman. Tidak masalah. Mohon bantuannya. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, naga langit dan yang lain menyerahkan Kirana kepada Ernest Suarez. Setelah berhasil membawa Kirana, Ernest Suarez berkata sambil tersenyum. Tenang saja. Aku tidak akan menyentuhmu sampai Nathan Clark mati. Dunia bela diri Neslandia sedang mencari Nathan Clark di tiap penjuru. Pada saat yang sama, di negara lain terjadi gerakan. Pertama-tama, Waregel, yang telah lama diam, melompat keluar. Mengumpulkan banyak negara dan kekuatan internasional untuk mengadili Nathan Clark, kepala iblis. Ini adalah hal yang prajurit Fradron, Dewan Angkasa dan yang lain tidak pernah duga. Kekuatan Waregel akan campur tangan. Mereka tidak punya alasan untuk menolak. Alasan yang diberikan oleh Waregel dan kekuatan besar lainnya sangat sederhana. Jika Nathan Clark kepala iblis tumbuh besar, maka akan menjadi bencana bagi Neslandia, negara dan wilayah lain, serta seluruh dunia. Oleh karena itu, kemunculan Nathan Clark bukan hanya malapetaka Neslandia, tetapi juga seluruh dunia. Oleh karena itu, setiap orang diharuskan untuk bersatu dan membunuh kepala iblis ini bersama-sama. Semua ini tentu saja dipimpin oleh Richard. Dengan begitu,
Dia memiliki alasan yang sah untuk menyingkirkan Nathan Clark dan membersihkan aibnya. Juga dapat memasuki Neslandia. Bersambung.